WOKWI. Saya Dianti Faladania akan menjelaskan pengertian WOKWI. WOKWI adalah platform simulator elektronik berbasis web yang digunakan untuk mensimulasikan berbagai proyek microcontroller secara virtual. Dengan WOKWI, pengguna dapat membuat, merancang, dan menguji rangkaian elektronik tanpa harus memiliki komponen fisik secara langsung. Platform ini sangat populer untuk pembelajaran Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. WOKWI merupakan simulator online yang memungkinkan pengguna menjalankan program microcontroller secara langsung di browser. Pengguna dapat menambahkan komponen seperti LED, resistor, sensor, LCD, buzzer, servo, dan lain-lain untuk membuat simulasi proyek elektronik. Di sini ada fungsi WOKWI. WOKWI digunakan untuk membuat proses pembelajaran dan pengembangan proyek elektronika. Dengan simulator ini, pengguna dapat menguji program sebelum diterapkan pada perangkat asli sehingga dapat mengurangi kesalahan dan menghemat biaya pembelian komponen. Pengguna dapat memilih jenis board microcontroller, kemudian menambahkan komponen elektronik ke area kerja. Setelah rangkaian selesai dibuat, pengguna dapat menulis program dan menjelaskan simulasi. WOKWI akan menampilkan ke hasil kerja program secara virtual sesuai dengan rangkaian yang dibuat. Apa itu Arduino? Arduino adalah sebuah platform elektronik open source yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membuat dan mengembangkan berbagai proyek elektronika, sistem kontrol, dan perangkat otomatisasi. Arduino terdiri dari dua bagian utama, yaitu perangkat keras berupa papan microcontroller dan perangkat lunak berupa Arduino IDE yang digunakan untuk menulis serta mengunggah program ke dalam microcontroller. Arduino dikembangkan agar dapat digunakan oleh siapa saja, baik pemula, pelajar, mahasiswa maupun profesional di bidang teknologi dan elektronika. Fungsi Arduino berfungsi sebagai pusat pengendali dalam suatu rangkaian elektronika atau sistem otomatisasi. Arduino dapat menerima data dari berbagai perangkat input seperti sensor suhu, sensor cahaya, sensor ultrasonik, maupun tombol. Kemudian memproses data tersebut sesuai program yang telah dibuat. Setelah proses dilakukan, Arduino dapat memberikan perintah kepada perangkat output seperti LED, motor servo, relay, buzzer, dan LCD. Fungsi ini membuat Arduino banyak digunakan dalam pembuatan alat otomatis seperti lampu otomatis, sistem keamanan, robot line follower, monitoring suhu ruangan, smart home, hingga alat pendeteksi jarak. Arduino juga berfungsi sebagai alat prototyping atau pembuat rancangan awal suatu produk elektronik karena proses perakitannya cepat, sederhana, dan tidak memerlukan biaya besar. Dengan kemampuan tersebut, Arduino menjadi salah satu platform yang sangat penting dalam perkembangan teknologi modern dan pembelajaran sistem embedded. Kemudian ada rangkaian sensor suhu sederhana. Rangkaian sensor suhu sederhana adalah rangkaian elektronika yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur di lingkungan sekitar menggunakan suhu. Data suhu yang diperoleh biasanya ditampilkan melalui komputer output seperti LED, LCD, atau perangkat lainnya. Contoh rangkaian sensor suhu sederhana. Menggunakan sensor suhu sederhana, menggunakan sensor suhu DHT11 dan Arduino DHT11 adalah sensor suhu dan kelembapan yang sering digunakan karena murah dan mudah diimplementasikan. Komponen yang dibutuhkan ada Arduino Uno atau microcontroller,
ada sensor DHT11 atau sensor suhu dan kelembapan, ada resistor 10 kOhm atau untuk pull up, ada kabel jumper, ada breadboard, ada layar LCD opsional untuk menampilkan data suhu. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan. Itu ada alat dan komponen. Itu ada microcontroller. Microcontroller itu ada Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi, Pico, terus ada komponen elektronika. Komponen itu ada LED, resistor, kapasitor, induktor, sensor. Sensornya itu ada sensor suhu, sensor cahaya. Terus ada motor DC, servo, dan starter. Terus ada layar atau LCD-nya. Terus potensiometer, saklar, terus ada buzzer. Terus saja ada konektor. Konektor ini ada kabel jumper, breadboard. Sumber daya itu ada power supply. Terus kelebihan menggunakan walkie. Kelebihannya itu tanpa perangkat keras, jadi tidak perlu membeli Arduino atau perangkat komponen lainnya. Berbasis web, tidak melakukan instalasi software, cukup dengan browser. Terus gratis, walkie tersedia secara gratis, tapi memiliki opsi premium untuk fitur tambahan. Terus mendukung banyak perangkat seperti Arduino, Mega, Nano, ESP32 dan Raspberry Pi, Pico. Selanjutnya kelebihan menggunakan Arduino. Kelebihannya itu ada mudah dipelajari, programan sederhana dengan basis berbasis C++, terus open source, desain hardware dan software gratis dan terbuka untuk dimodifikasi. Harga terjangkau, board original dan cloning tersedia dengan harga yang bervariasi. Fleksibel, mendukung berbagai sensor, aktuator dan modul seperti Wi-Fi, Bluetooth, GPS dan lain-lain. Terus cross platform, Arduino IDE kompatibel dengan Windows, Mac OS dan Linux. Cara kerja sensor suhu di walkie. Komponen yang pertama ada komponen sensor. Gunakan sensor suhu seperti DHT11 atau DM18B20 di walkie. Sensor ini dapat membaca suhu lingkungan. Membuat data sensor suhu mendeteksi perubahan suhu di lingkungan. Data suhu dalam bentuk sinyal analog atau digital dikirim ke pin Arduino. Itu ada pemrosesan data. Arduino memproses data suhu yang dikirim oleh sensor. Proses ini menggunakan komunikasi satu pin. Misalnya data sensor ke pin digital Arduino. Itu ada output data. Data suhu yang diproses ditampilkan melalui serial monitor tes suhu pada layar LCD untuk menampilkan suhu visual, LED atau buzzer sebagai indikator suhu tertentu. Kesimpulannya, simulasi rangkaian sederhana elektronika menggunakan walkie merupakan cara efektif untuk mempelajari prinsip kerja komponen elektronik dan microcontroller tanpa memerlukan perangkat fiksi. Melalui walkie, pengguna dapat merancang, menguji, dan menganalisis rangkaian secara virtual sehingga proses pembelajaran menjadi lebih mudah, aman, dan efisien. Simulasi ini membantu memahami hubungan antara komponen, alur kerja, rangkaian, serta memudahkan dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan sebelum rangkaian diterapkan pada perangkat nyata. Dengan demikian, walkie menjadi media pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman konsep elektronika dan keterampilan perancangan rangkaian. Mungkin itulah penjelasan kali ini. Saja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're